Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Edi Kuncahyo Joyonegoro Rahmatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga yang disarek ini di depan atau belakang masjid ini Mbah Eyang Donopuro, yang Semindi beserta keluarga, soho para pengikutnya dimudahkan di kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan nantinya menjadi penghuni surga yang paling baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga penduduk Indonesia dan dunia atau jagat saisini pun tansah mendapatkan rahmatnya Gusti yang menika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru saja kemarin kita mengadakan pemilu, tentunya hasilnya untuk pemilihan presiden sebenarnya ada yang sudah bersih. Yang tentara pasti dengan babinsanya sudah tahu siapa sih pemenangnya. Yang polisi juga demikian, para partai politik insya Allah yang punya kader sampai tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia pasti sudah punya juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pemilu itu membuat orang patuh. Jadi hati-hati dengan pemilu. Siapapun, Bapak Presiden, monggo. Kalau pemilu sudah selesai ya anggap selesai saja, kekurangan dan kelebihannya pasti ada. Panitia nggoni wong salah, panitia lek salah nih yo ngalah saja. Sebaik-baiknya manusia adalah yang kerso mengampuni kesalahan manusia yang lain. Bahkan makhluk yang lain pun kalau bisa diampuni juga, dimaafkan juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Ketua MPR, Ibu Ketua DPR, para pemimpin partai politik, para cendekiawan, para ketua ormas yang ada di Indonesia, para pengusaha dan rakyat Indonesia yang saya cintai. Hari ini saya di Masjid Mbah Ageng Donopuro Ponorogo. Menika gurunipun saking Eyang Ageng Muhammad Besari sanjangi Mbah kula. Tapi jane nggih mboten ngertos tenan kula, hanya sanjangi. Saya punya pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, di bidang ilmu administrasi negara, yang membuat 1 miliar 1 desa, kemudian jadi regulasi nasional 2014. Saya ingatkan kembali, mari kita memaafkan satu sama yang lainnya. Mari kita maafkan satu sama lainnya. Pemilu itu adalah sesuatu sebenarnya tidak selaras dengan sila keempat Pancasila, tidak selaras dengan pemilihan pemimpin berikutnya pada waktu zaman Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW kapundhut, kemudian dilakukan musyawarah mufakat oleh para sahabat Nabi. Tidak semua rakyat diajak ngomong. Kalau semua rakyat diajak ngomong, pasti banyak suaranya, tambah repot. Pemimpin itu berjenjang dari keluarga, RT, RW, ya, desa, kelurahan, ya, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Demikian kiainya juga, mulai dari kiai di desa, mungkin RT-RT, di kelas desa atau kelurahan, munggah didik juga demikian. Kemudian juga demikian juga para pengusahanya, mulai dari yang kelas di pasar tradisional, munggah didik dan sebagainya. Makanya berikanlah pekerjaan pada ahlinya, kalau tidak tunggulah kehancurannya. 3 calon presiden, Mas Prabowo, Gus Anies, Gus Ganjar, adik-adik saya kira semuanya baik, kekurangannya pasti ada. Kalau saya bilang
Panjenengan tiga-tiganya bukan ahli manajemen pemerintahan. Mas Prabowo ahli pertahanan militer, Mas Anies ahli ekonomi dan kebijakan publik, Mas Ganjar ahli di bidang hukum dan politik. Oleh karena itu ada calon presiden lainnya yang ahli pemerintahan yang dulu dia diperintah oleh para habaib Bangkalan untuk running presiden 2004. Cuman beliaunya tidak kerso, karena apa? Kalau melalui pemilihan langsung ini tidak selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak selaras dengan dasar negara kita, sila keempat. Jadi mari yang jadi siapapun kita dukung, karena beliaunya tidak ahli betul di bidang manajemen pemerintahan. Mari yang ahli pemerintahan kita beri masukan bagaimana menyelenggarakan negara yang berdasarkan Pancasila, yang sesungguhnya Pancasila. Pancasila diambil dari nilai-nilai Islam, dari Piagam Madinah. Semuanya yang ada di dunia ini adalah sumbernya dari Sang Yang Pencipta, yaitu Allah SWT. Napasmu dari mana? Dari Allah. Napasku juga sama. Hartaku milik Allah. Hanya kita belum bisa membuat peraturan agar semua orang itu mempunyai harta dari Allah yang cukup untuk hidup, baik di dunia dan untuk kehidupan berikutnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Di masjid yang luar biasa ini, di pagi hari setelah syuruk ya, ini semoga ngaji saya pagi ini bermanfaat. Pastikan setiap penduduk Indonesia saham 1 miliar, karena harta itu dari Allah. Betul orang Madura, semuanya ini milik Allah. Rakyat ini pemilik negara. Kalau pada waktu ada negara yang majeki rakyatnya, pasti itu kejahatan pemimpin. Jadi kejahatan pemimpin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mari kita berangkulan, saling memaafkan. Gus Anies, Gus Ganjar, Mas Prabowo, buatlah the dream team. Tidak usah pakai teori-teori Amerika atau luar negeri. Tesa antitesa. Mas Rocky Gerung, ojo gerang-gerung saja. Jangan ngompori ilmu yang dari Amerika, luar negeri. Jangan dipakai Indonesia begitu saja. Pasti gerang-gerung aja kan gitu. Kemudian kepada saudaraku Asegaf, betul etika ini harus ditegakkan. Karena etika lebih tinggi daripada peraturan. Hukum di dunia ini ada yang tertulis dan tidak tertulis. Hukum jangan dihafalkan, laksanakan. Jadi Indonesia itu kekayaannya luar biasa. Kita di atas Qatar, di atas Brunei, di atas Malaysia, di atas Singapura. Semestinya, makanya mbah-mbah kita dulu bilang, tambah anak, tambah rezeki. Karena mbah-mbah kita tahu suatu saat uang itu akan hilang. Makanya ada emane. Jadi jauh ribuan tahun yang lalu, wong Jawa, mbah-mbah kita sudah tahu. Ulo sobo kuto, yaitu kereta api, macan sobo dalan, mobil dan sebagainya itu, truk bis, mangani wong nang dalan, gitu. Kemudian uang hilang dari alam dunia. Karena uang prinsipnya hanya pengganti barang yang pertama atau pengganti jasa. Jadi nek wong nyambut gawe, yo bayaran negara. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, berarti pemerintahan rakyat ini adalah yang perintah rakyat. Oleh rakyat berarti semua rakyat bekerja, baik yang di pemerintahan seperti saya, ataupun yang membuat barang dan jasa. Itu namanya kerja ke negara. Makanya hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil pariwisata itu juga merupakan produk dari suatu organisasi namanya negara. Kalau negara kita namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Intinya inti, Monggo saling maafkan, tidak usah padu
asline panjenengan bukan ahlinya di manajemen pemerintahan. Kalau Allah sudah mengatur, maka laksanakan saja. Jangan membuat aturan baru. Tinggal buat yang linear. Teknisnya gimana? Gimana cara mensejahterakan Indonesia? Pastikan setiap penduduk dimulai saham 1 miliar. Sedangkan sesungguhnya pada hakikatnya setiap penduduk itu bisa mempunyai di atas 17 miliar. Dari aset yang berasal dari sumber daya alam maupun yang berasal dari sumber daya manusia. Ditambah lagi kebutuhan pasar yang pasti dalam negeri. Itu namanya aset. Jadi Bu Sri Mulyani jangan narik pajak lagi lah. Pakai manajemen terbarukan dalam manajemen ilahi. Pastikan setiap rezekinya itu dari Allah. Caranya apa? Buat saham setiap penduduk dimulai 1 miliar. Lek kurang 2 miliar. Lek kurang 3 miliar. Jadi pangan, sandang, papan, kesehatan, transportasi itu semuanya karena Allah. Dan hartanya dari Allah. Indonesia ini bagian daripada dunia. Alam semesta ini menawi dinilai jagat ini di atas 1 triliun. Sedangkan penduduk dunia hanya 8,1 miliar. Sebenarnya masing-masing penduduk dunia itu tidak hanya Indonesia. Dengan manajemen pemerintahan ilahi, napas kita dari Allah, rezeki kita dari Allah, kita menyembah kepada Allah, taat dan tunduk pada Allah. Insya Allah kalau pemimpinnya amanah di jalan Allah, pasti makmur bareng, guyup bareng, tiada dusta di antara kita. Dan kita saling maafkan satu sama lain. Sekian dari saya, selamat kepada Presiden yang terpilih. Semoga panjenengan betul-betul menjadi Presiden yang Indonesia banget, yang Jawa banget, yang Islam banget. Ya. Dan jangan lupa Presiden yang ngikuti kalam-kalam ilahi yang dibawakan oleh Nabi kita besar Muhammad SAW. Sekian dari saya, Satrio Pinardito Sisian Wahyu. Wahyunya mau tak kasihkan siapa yang jadi presiden. Wahyu itu kita terima tahun 2014 di Arafah. Namanya Wahyu Joyonegoro. Ya, jadi Wahyu Joyonegoro itu Joyo rakyatnya, Joyo pemerintahnya, Joyo wilayahnya. Selamat dan selamat untuk bangsa Indonesia. Sudah ada manajemen pemerintahan ilahi, ikuti saja dengan peraturan teknisnya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita semua. Semoga kita menjadi manusia yang selalu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi penghuni surga suatu saat nanti yang terbaik. Sekian, manusia dari surga ke dunia, kembali lagi ke surga. Itu tujuan semua orang. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Semua para pemimpin bangsa kita, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Semua para keturunan Kanjeng Nabi maupun yang bukan, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Semua jagat saisini pun, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Pastikan setiap penduduk hidup sejahtera lahir dan batin. Pastikan setelah sekolah pekerjaannya. Pastikan pekerjaannya halal. Pastikan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pastikan hidup di dunia bahagia, hidup di alam berikutnya juga dimudahkan di jalan Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.